المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي في الشرع تمليك منجز مطلق في عين حال الحياة. وهي utawi hibah fi syar'i ing dalem cara syariat iku tamlikun aweh milik munajjazun kang den lestariaken mutlakun kang mutlak fi ainin ing dalem kahanan halal hayati ing dalem tingkah urip bila iwadin kelawan tanpa liru walau minal a'la senajan iku maring wong kang luweh dhuwur min bimakna lam, bukan makna saking tapi maring gitu nih. Walau minal a'la senajan iku maring wong kang luweh dhuwur, maksudnya derajate. Fa kharaja moko metu bil munajjazi kelawan dawuh al munajjaz apa al wasiyatu wasiyat wa bil mutlaqi lan kelawan dawuh mutlak apa at-tamliku aweh milik al muaqqatu kang den waktu-waktu wa kharaja lan metu bil aini kelawan dawuh ain apa hibatul manafi'i aweh piro-piro kemanfaatan wa kharaja lan metu bi halil hayati kelawan dawuh halil hayah apa al wasiyatu wasiyat wala tasihu lan ora sah apa al hibatu hibah illa bi ijabin angin kelawan ijab wa qabulin lan qabul lafdan ing dalem ucapane Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya fi syar'i tamlikun munajjazun mutlaq fi ainin halal hayah. Hibah menurut syarak atau secara istilah yaitu tamlikun memberikan kepemilikan yang di situ bersifat munajjazun ay hasilun fil hal. Kepemilikan tersebut diberikan secara langsung. Ini sekocak munajjazun itu pasti terjadi, tidak ada qayyid nantinya. Mutlakun yang mutlak tidak ada batasan. Fi ainin
terhadap satu benda. Halal hayati, semua itu terjadi ketika masih hidup. Bila iwadin, dan transaksi itu tanpa adanya imbalan. Walau minal a'la, walaupun diberikan kepada orang yang derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan sang pemberi. Paham ya? Jadi hibah itu memberikan kepemilikan arupah benda, dan pemberian itu pasti harus terjadi, tidak boleh tidak boleh batal, harus jelas akan terjadi, dan harus mutlak, tidak boleh dibatasi waktu. Yang diberikan harus berupa benda, tidak boleh manfaat, kudu arupa bareng. Dan saat itu terjadi, posisi orang yang hibah, orang yang memberi itu masih hidup. Pemberian tersebut tidak ada ganti rugi atau upah, itu tidak ada. Pon fakharaja bil munajjazi al wasiyat, sehingga ada beberapa transaksi yang keluar dari definisi hibah, termasuk salah satunya adalah wasiat. Tapi di sini dalam syarah itu ada 3 transaksi yang tidak bisa dinamakan hibah. Yang pertama adalah ad-diyafah. Diyafah itu soguan, oning soguan sampean. Soguan itu pemberian dari tuan rumah kepada tamu, disuguhi. Paham nggih soguan nggih? Jajan-jajan seesabe combon sampean. Tujuannya kalau ada tamu datang biar makan jajan tersebut. Jajan ini nyaman soguan. Paham bon? Dan soguan itu tidak termasuk hibah. Kenapa? Karena itu hanya ibahah, memberikan kewenangan kepada si tamu untuk memakan. Itu hanya ibahah, bukan tamlik, bukan memberikan kepemilikan. Sehingga gelak definisi hibah, yang pertama tamlikun, memberikan kepemilikan. Sehingga barang itu kalau sudah diterima akan jadi milik orang yang menerima. Beda dengan ibahah. Padan gula di kan bau. Saya bilang kepada sampean, saya ibahahkan pohon mangga itu, buahnya sampean makan tidak apa-apa. Itu berarti sampean punya kewenangan untuk ngambil manfaat, makan saja, tidak boleh yang lain, karena sampean bukan pemilik. Sehingga pau tersebut ben sampean polong pas jual itu tidak boleh. Saya hanya mengizini sampean untuk makan pohon mangga itu, ada saya kocak ibahah. Akan tetapi nengka ditoh yamliku dhaifu ma akalahu biwad'ihi fi fammihi milkan mura'iyan. Tamu itu bisa saja memiliki makanan tersebut dengan catatan makanan tersebut dimakan dan ditelan. Ini menkakanan sebeda ruang tamu nikah lepuh ke dalam colok, dalam mulut. Kemudian bisa sampai telan, gelunyo, itu masih jadi kepemilikan sampean hanya sementara. Kalau jajan tersebut bisa sampean pelua, maka jadi milik orang yang punya jajan tetap. Paham ya? Baru mensabi sampean gelunyo jajan nika, itu sudah menjadi milik sampean. Dan ini saya kocak ibahah dalam persoalan diyafah, dalam masalah kue yang disediakan untuk tamu.
Bima'na annahu idazdardahu ay bala'ahu istaqarra ala milkih. Ketika sampean selaku tamu itu menelan makanan yang sudah disediakan, itu berarti sudah tetap menjadi kepemilikan sampean secara permanen. Jejen seeglunyok ini berarti din sampean. Mengkita eglunyok bedeneng lesan itu masih milik tuan rumah. Jadi men beli jelas itu bukan hak sampean. Lah yang jadi masalah tradisi kita sedeng-gadeng mengelencer, apa boleh kecompon kaca si akrab. Jejen itu dianggap sebagai ibah secara mutlak. Artinya bi sampean puntuk kresek, iya saiki mulai itu bukan milik sampean itu. Hati-hati. Walaupun tradisi satu daerah tersebut menbedetamui pancen sorokan kakan. Tapi ingat, makanan yang disiapkan untuk tamu itu tetap milik tuan rumah selama belum ditelan. Baru melek klunyok din sampai paham nggih? Angkan cek ngesaan jejen boleh mantar konoreng. Itu benindin sampean. Wa in akhrajahu tabayyana annahu bakin ala milki sahibih. Man ban sampean keluar jejen kan, maka jelas itu kue milik sahibnya yaitu tuan rumah. Sehingga di sini ada satu teka-teki bedebek-debekan. Lau halafa la ya'kulu ta'ama zaidin fa'akalahu daifan lam yahnas li'annahu lam ya'kul illa ta'ama nafsih. Man beda orang asompa begini, contoh ni beda Ishak asompa ke Fikri sompa kau tak ngah kena cucin kakek. Ini contoh ni kena sompa kau tak ngah kena cucin kakek. Maka ketika Ishak dikantar kon Fikri, muitamuyan kon Fikri pah beda jejen. Kan jelas non Fikri kan jejen kan. Ekakan gelunyo bi Ishak, maka Ishak tidak melanggar sumpah. Kenapa? Karena hakikatnya Ishak itu makan miliknya sendiri karena sudah jadi miliknya ketika sudah ditelan gelunyo. Dan ini kan sampai ulama secara detail menjelaskan perincian hukumnya semacam ini. Beda kasus men Fikri nikah ketemuan ben Ishak tengah jen dan di jejen Fikri itu bukan diyafah bahasanya, itu jejen Fikri pas ekakan ben Ishak jelas pakun ngalah miliknya Fikri. Kalau sudah di rumah Fikri itu mungkin ada dua hukum, bisa jadi milik Ishak melek klunyo karena jejen pancen untuk tamu, bisa jadi miliknya Fikri ketika masih belum ditelan. Pun kesimpulannya diyafah atau suguhan itu tidak termasuk dalam hibah, bukan pemberian. Terus yang kedua yang tidak masuk dalam pemberian adalah wakaf. Li'annahu ibahatun 'alal mu'tamad. Menurut pendapat yang paling sahih, wakaf itu bukan memberikan kepemilikan, tapi hanya memberikan kewenangan untuk ngambil manfaat. Maka diibarin din siapa harta wakaf itu milik Gusti Allah. Tidak ada satu orang atau satu pihak yang memiliki benda wakafan. Masjid din siapa? Ya benin orang. Kemudian pondok din siapa? Benin din dia nah. Sekolahan kalau itu diwakafkan punya siapa? Ia tetap bukan milik orang. Jadi itu hanya ibahah, mengambil manfaat, dapat kewenangan. Terus ariyah itu juga bukan hibah. Pinjaman itu bukan pemberian jelas secara nyata. Benda pinjaman itu bukan benda pemberian. Karena kalau pinjaman hanya dapat izin menggunakan, bukan untuk memiliki. Kemudian munajjazun, kepemilikan tadi itu harus diserahkan dan harus dipastikan akan terjadi. Kutuh dipastikan akan terjadi.
Tidak boleh di situ ada taklek atau hubungan. Contohnya begini, jangan dibarin. Jika awal bulan sudah tiba atau jika fikri sudah tiba dari perjalanan, maka saya akan menghibahkan atau memberikan pen ini kepada kamu. Ini kan tidak tentu. Ia menfikri datang, mentak datang kan guru. Masih belum dipastikan berhasil kan. Jadi syaratnya kepemilikan ini diserahkan, ada tamlik, itu syaratnya harus munajjazun, terjadi seketika ketika itu. Tidak boleh burung atau gagal. Atau begini, deki man kakeh alair aropa bini bayinah, maka bengkok apa dia bagi kakeh. Itu juga tidak bisa. Ada syarat demikian, itu tidak bisa. Hibahnya itu batal nantinya. Karena mungkin nanti hibah itu tidak akan terjadi gara-gara syarat tidak terpenuhi. Jadi hibah itu harus tidak boleh mungkin gagal. Tidak boleh mungkin gagal, harus pasti berhasil. Ada saya maksud munajjazun. Mutlakun, tidak boleh dibatasi oleh masa. Nyak bingko bagi kodung reh aku ikakilah sebulan bayar. Itu benih abrinya mana? Abri itu hibah itu tidak ada batas waktunya. Sampai kapan? Apa jangan kaki jendin kakilah. Itu nyamana tamlik mutlakun. Tapi banyak masih terjadi banyak. Kadang abri kan dia kan. Songkore angkui kakek, songkore kalak kakek lah, bingko bagi kakek. Keng sebudian man kok butuh kalak boleh bingko. Sebudian man kok butuh kalak boleh. Ini namanya hibah secara di waktu atau dibatasi waktu, itu tidak boleh. Hibah itu kalau sampean memberikan sesuatu tidak boleh ada batasan, kutu selama-lamanya, dan itu sudah hak mauhubulah, haknya orang yang diberikan. Apa yang kakek lamun sampean beri songkok, terserah sampean jual karep kakek, bagi ka orang karep sampean, buang ki karep sampean. Tidak boleh dibatasi. Pun ini maksud daripada mutlak. Fi ainin, pemberian itu harus berupa benda. Tidak boleh berupa manfaat seperti halnya wakaf tersebut. Karena wakaf ini ada dua manfaat, ada dua pendapat. Yang kedua, pendapat saya paling sahih itu wakaf bukan memberikan kepemilikan, tapi hanya ibahah, dapat kewenangan. Pendapat yang satunya malah memberikan kepemilikan. Memberikan sesuatu tapi arafah manfaat, maka itu tidak dikatakan hibah, karena hibah itu harus berupa benda. Paham ya? Paham? Kutuh arupa benda bukan manfaat. Bila iwadin, tanpa ada upah atau ganti rugi. Ini mengecualikan jual beli nantinya. Karena kalau jual beli ataupun ijarah dan seterusnya yang berhubungan dengan upah, itu ada timbal baliknya. Kulah abri kodung ke sampean, itu sampean tanpa memberikan sesuatu ke saya, itu hibah. Tidak boleh ada iwad atau ganti rugi atau upah. Kalau ada upah nanti bisa mengarah kepada jual beli secara lugatan, yaitu barter, barang porok ben bareng. Jadi ini tidak masuk dalam hibah. Syaratnya di situ kudu tidak ada upah atau ganti rugi. Pala beri ya beri saja begitu. Terus walau minal a'la, walaupun diberikan kepada orang yang lebih tinggi derajatnya secara duniawi. Contoh anak abri ke bapak, alik abri ke caca, terus kompoi abri gambar. Terus napa boleh
penakan abri ke pipi, dan seterusnya. Pokok secara derajat duniawi, kalau ada anak yang memberikan kepada bapaknya sesuatu, tetap tidak boleh sang bapak memberikan upah agar status hibahnya itu sah. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Bajuri. Apa maksud pernyataan demikian? Karena ada salah satu tradisi, di mana ketika ada anak kecil atau orang yang rendah derajatnya memberikan benda kepada orang yang tinggi derajatnya, maka tradisi daerah tersebut seteki derajatnya aberiin upah, abri sango. Contoh badan sambian ari beri ke mentretan sambian, emban sambian, mejadin sambian dan seterusnya. Kemudian sambian minta imbalan sangu. Maka itu jangan sampai terjadi, karena jika itu terjadi maka hibahnya tidak sukses, artinya tidak sah. Fahami? Walaupun kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Wa kharaja bil aini hibatul manafi wa kharaja bi halil hayatil wasiyah. Kemudian bekal sitong, pemberian itu juga harus terjadi ketika sang pemberi masih hidup. Tidak boleh di situ sang pemberi itu sudah meninggal. Sehingga ini mengecualikan wasiat. Kenapa? Karena wasiat itu tidak sempurna transaksinya kecuali setelah meninggalnya sang pemberi. Padahal syarat dalam hibah itu harus ada ijab dan qabul, serah terima dan terjadi saat itu. Wasiat itu enggak. Wasiat itu pemberinya masih hidup memberikan sesuatu kepada ahli waris. Nanti ketika sudah meninggal sang pemberi, maka di situ otomatis ada qabul. Tapi tidak secara langsung pada saat masih hidup. Lebih telepon mati sang pemberi, maka bareng seeparingaki itu menjadi miliknya ahli waris yang diwasiati. Atau siapapun, bukan ahli waris tidak masalah, siapapun yang diwasiati. Ini juga keluar dari hibah, yaitu wasiat. Wala tasihul hibatu illa bi ijabin wa qabulin lafdan wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.